Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Clean yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran yang memutuskan untuk pensiun dan menjalani kehidupan normal. Namun di masa pensiunnya itu ia terpaksa kembali membrutal demi menyelamatkan seorang gadis yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri yang diculik oleh para mafia. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Clint yang merupakan mantan pembunuh bayaran yang dulunya dikenal sangat sadas dan brutal. Clint sendiri memutuskan untuk pensiun dan meninggalkan pekerjaannya yang lama, dikarenakan akibat kerjanya tersebut ia harus kehilangan anak dan istrinya. Dan saat ini ia mencoba menyambung hidupnya dengan pekerjaannya yang halal, yang tidak lain adalah menjadi tukang pungut sampah, di sebuah kota yang terkenal memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Setiap pagi Clint selalu mendatangi seorang anak perempuan yang bernama Diandra, yang tinggal berdekatan dengan rumahnya. Dan diketahui, jika Diandra ini sangatlah mirip dengan almarhum putrinya yang sudah meninggal, sehingga Clint menganggap Diandra sebagai anaknya sendiri. Kemudian adegan berpindah kepada seorang mafia narkoboy yang bernama Michael. Saat itu Michael sedang menunggu anaknya yang baru keluar dari penjara, dan anaknya tersebut bernama Rocky. Namun, ternyata anaknya sendiri ini lebih memilih untuk pulang bersama teman-temannya, ketimbang bersama Michael. Singkat cerita, ketika Clint sedang mencari barang rongsok, ia tak sengaja melihat Michael dan anak buahnya yang sedang melakukan bisnis kotornya. Namun di sana Clint memilih untuk tidak memperdulikan hal tersebut, dan berpura-pura tidak tahu. Keesokan paginya Clint yang melihat Diandra sedang berjalan kaki, menawarkan diri untuk mengantarkannya ke sekolah. Lalu saat di perjalanan, Diandra sempat menanyakan tentang keberadaan keluarganya, sampai Clint menjawab jika anak dan istrinya telah lama meninggal. Di balik itu terlihat Michael yang saat itu menyuruh anaknya untuk mengeluarkan narkoboy dari perut ikan. Namun, di sini Michael terlihat sangat kesal, karena narkoboy yang diimpor oleh mafia Cina itu jumlahnya tidak sesuai dengan yang disepakati. Setelah mengantar Diandra ke sekolah, Clint pun memberikan sepeda kepada Diandra agar tidak berjalan kaki lagi. Dan di saat bersamaan, sang neni dari Diandra melihat hal tersebut, lalu bertanya mengapa Clint sangat peduli kepada Diandra. Lalu di sini Clint pun menjawab, jika semua yang ia lakukan semata-mata hanya untuk mengenang kembali anaknya yang telah lama meninggal. Kembali lagi kepada Michael, yang saat itu mendapat kiriman narkoboy lagi dengan jumlah yang tidak sesuai. Sampai karena Michael yang sudah sangat murka pun, secara langsung menghabisi pengantar tersebut. Pada malam harinya Clint tak sengaja melihat sebuah box yang berlumuran darah yang dibuang ke tempat sampahnya. Lalu di saat yang bersamaan, terlihat Michael yang datang ke tempat itu, lalu menyuruh Clint untuk membuang mayat yang ada di dalam tempat sampah itu. Namun saat itu Clint menolak meskipun Michael akan membayar Clint dengan jumlah yang besar. Pagi harinya Clint yang sedang berangkat bekerja, tiba-tiba saja mobilnya mengalami kendala. Lalu ketika Clint hendak mengecek kerusakannya, tiba-tiba terlihat seorang pria yang sedang dikejar oleh sekelompok preman.
Namun, ketika bermaksud untuk menolong pria tersebut dengan cara baik-baik, tiba-tiba setelah kejadian itu, Clint pun harus menjalani sebuah operasi kecil untuk mengobati luka di kepalanya, sehingga Clint juga harus dirumahkan dari pekerjaannya. Kemudian saat di perjalanan pulang, Clint yang tidak sengaja melihat Diandra yang sedang menunggu kedatangan neneknya, mengajaknya untuk makan malam sambil menunggu sang nenek pulang ke rumah. Lalu, saat Diandra yang penasaran dan ingin membuka sebuah box milik Clint, tiba-tiba Clint pun datang dan melarang Diandra untuk membukanya. Sementara di sisi lain terlihat Michael yang sangat kesal melihat kelakuan anaknya, yang lebih memilih untuk hidup di jalanan ketimbang meneruskan bisnis milik ayahnya sendiri. Keesokan harinya terlihat Clint yang mendatangi Diandra untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Namun saat itu Diandra tidak menghiraukan hal itu, dan lebih memilih untuk bermain bersama anak-anak berandalan tersebut. Lalu saat di sebuah pertemuan, salah satu pria yang bernama Rob mengaku, jika ia seperti tidak asing melihat wajahnya Clint. Namun di sini Clint pun mengatakan bahwa ia tidak mengenal Rob, dan mungkin saja Rob ini salah orang. Pada malam harinya saat Clint ingin berangkat bekerja, ia tak sengaja melihat sepeda Diandra yang terparkir di tempat perkumpulan anak-anak berandalan itu. Kemudian Clint yang merasa ada yang tidak beres, akhirnya Clint pun memeriksa ke dalam, dan mendapati jika Diandra sedang dicekoki dan hendak diperkaos. Yang jelas saja hal tersebut membuat Clint murka, sampai tiba-tiba setelah menghabisi mereka semua, ternyata salah satu orang yang dibantai oleh Clint adalah Rocky, anak dari mafia besar di daerah itu. Beberapa hari kemudian terlihat seorang dokter yang sedang memeriksa keadaan Rocky, lalu mengatakan jika Rocky ini harus menjalani operasi plastik pada wajahnya karena kulit wajahnya sudah hancur. Namun karena Michael yang masih kesal terhadap anaknya itu, ia pun memutuskan untuk tidak mengoperasi wajah anaknya sebagai sebuah pelajaran kepadanya. Kemudian Michael mendapatkan informasi dari salah satu polisi korup yang bekerja dengannya, tentang identitas pelaku yang telah menghajar anaknya itu. Sampai Michael pun menyuruh polisi itu untuk menghabisi Clint, beserta orang terdekatnya alias Diandra dan neneknya Diandra. Di balik itu Clint yang sudah mengetahui akan adanya bahaya, akhirnya ia pun membawa Diandra dan neneknya untuk pergi dari kota tersebut. Namun saat di perjalanan itu, terlihat polisi korup tadi yang berhasil mengejar Clint dan menyuruh Clint untuk menepikan mobilnya. Sementara Clint yang sudah sangat terlatih, ia pun memutuskan untuk kabur karena menyadari jika polisi itu adalah tangan kanan dari Michael. Setelah berhasil melarikan diri mereka pun mampir ke sebuah rest area, karena Diandra dan neneknya ingin ke toilet terlebih dahulu. Sementara itu, Clint yang sudah mengetahui jika kendaraannya telah dilacak oleh kelompoknya Michael, akhirnya ia pun mencuri salah satu mobil yang ada di sana. Lalu di saat yang bersamaan terlihat anak buah Michael melihat mobil yang dikendarai oleh Clint, sampai ketika Diandra dan neneknya ingin keluar dari tempat tersebut, mereka harus berpapasan dengan anak buahnya Michael. Sementara Clint yang sudah menunggu di depan pintu, ia menyadari akan kedatangan anak buah Michael, lalu tiba-tiba setelah itu Clint pun memutuskan untuk membawa Diandra dan neneknya untuk menginap di sebuah motel. Lalu saat mereka sedang istirahat, Clint pun kembali teringat akan masa lalunya, yang mana merasakan kehilangan yang sangat mendalam akibat dari kehilangan anaknya. Sampai karena hal itulah kini Clint berjanji kepada dirinya sendiri, jika ia akan menjaga Diandra layaknya seperti anaknya sendiri, lalu memutuskan untuk kembali lagi ke rumahnya yang lama untuk mengambil peralatannya. Namun setibanya Clint di sana, ternyata rumahnya ini sudah diacak-acak oleh anak buahnya Michael, sehingga membuat Clint harus ke toko temannya untuk membeli beberapa senjata. 「 Let me see the one with the pistol. Oh man.
Di sisi lain polisi korup yang sudah mengetahui siapa sebenarnya Clint, memberitahu Michael jika Clint adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sangat disegani. Bahkan saking diseganinya, polisi korup itu juga mengatakan bahwa Clint memiliki julukan sebagai malaikat maut. Pada malam harinya Clint terlihat sedang bersiap-siap untuk membantai Michael dan anak buahnya. Dan di malam itu juga ternyata Michael juga sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Clint sampai tiba-tiba. Saat Clint sedang kelelahan akibat luka tembak yang ia terima, terlihat Michael yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Clint. Sampai ketika Clint akan menghabisi Michael, terlihat Rocky yang keluar dan menodongkan pistol ke arah mereka. Saat itu Michael pun sempat tersenyum, karena ia mengira jika anaknya ini akan menembak Clint. Namun, ternyata saat itu Rocky sengaja menghabisi ayahnya sendiri, karena ia kecewa atas keputusan yang diambil oleh ayahnya, yang membiarkan wajahnya menjadi rusak. Lalu saat Rocky hendak menembak Clint, ternyata peluru yang ada di dalam pistolnya sudah habis. Namun di sini Clint pun memilih untuk membiarkan Rocky hidup. Di akhir film, tepatnya beberapa bulan setelah kejadian tersebut, terlihat Diandra menaiki sepeda dan sudah kembali ke kotanya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.